Oke guys, balik lagi dengan gua Rizky Project. Kali ini gua mau bikin tutorial mengenai sharing printer. Di sini gua mau nyiapin alat-alat dan bahannya. Di sini gua mau nyiapin dua komputer, kemudian satu printer dan juga satu switch jaringan. Oke, lo simak baik-baik ya videonya, lihat gua instalasi dan nanti gua bikin tutorial cara sharingnya juga. Oke guys. Oke, di sini ada dua komputer, 1 dan 2. Ini server printernya dari sini, komputer ini satu. Kenapa dia bisa dikatakan server? Karena dia tercolok atau terhubung langsung dari printer ke komputernya. Jadi dia direct langsung ke sini. Jadi komputer ini dikatakan sebagai komputer servernya. Kemudian untuk yang sebelahnya berarti dia klien. Dia akan meminta sharing dari si komputer server ini. Oke, bagaimana caranya? Oke, kalian simak aja video ini guys. Ini gua udah selesai juga install drivernya, Epson TMU220. Untuk cara sharingnya, kalian klik kanan pada printer ini, kemudian pilih printer properties, kemudian kalian pilih sharing, kemudian checklist bagian ini share this printer. Untuk share name-nya kalian biarin aja untuk bawaan nama printernya, kemudian klik apply, kemudian oke. Dia sedang proses ya. Oke, berarti kalau udah checklist hijau, komputer server ini udah siap untuk men-sharing printer ke komputer kliennya. Sekarang kita menuju komputer klien. Oh ya, sebelum itu kita cek dulu IP komputer servernya. Kita cek dulu IP-nya berapa. Untuk IP komputer server dia 192.171.31.62. Oke, kalian hafalin ya. IP komputer servernya ini. Kemudian kita ke sebelumnya kita pastiin firewall udah off ya. Ini kita firewall off kan dulu. Oke, udah off, berarti di komputer server udah siap. Sekarang kita sudah di komputer klien. Jadi tugas kita di komputer klien ini akan memapping printer dari komputer server. Untuk langkah awalnya kalian pastiin dulu Windows firewallnya harus off seperti komputer servernya. Ini udah off, berarti udah oke. Kemudian tinggal kita mapping printer dari komputer server. Caranya kalian masuk ke Windows R, kemudian kalian masukkan IP komputer server yang tadi saya bilang harus kalian hafalkan, dan IP-nya adalah 192.171.31.62. Kemudian kalian enter. Nah, di sini udah keluar sharing printernya dari komputer server. Untuk mengambil atau mapping bahasa ini ya, IT-nya,
Untuk mapping printer ini kalian klik kanan, kemudian pilih connect. Nah, oke, udah berhasil connect. Biasanya problemnya untuk mapping ini dia meminta driver, misalkan komputer server menggunakan Windows 64 sedangkan usernya menggunakan Windows 32 bit. Jadi kadang-kadang user kliennya harus mempunyai driver tersendiri. Jadi kalian harus mendownload sendiri dari internet drivernya, kemudian ketika mapping kalian masukkan drivernya. Oke, ini kita udah berhasil mappingnya. Kemudian cara ngeceknya, kalian masuk ke hardware and sound, kemudian device and printer. Nah, ini berarti kita udah berhasil mapping printer atau sharing printer dari komputer server. Nah, ini ada receive on IP-nya, ini IP servernya. Jadi kita udah berhasil. Kemudian untuk memastikannya, kalian coba test print dari komputer klien ini. Kalian klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian kalian print test. Jika printer ngeprint, berarti kalian sudah berhasil memapping printer dari komputer klien. Oke, kita coba. Nah, ini printer udah ngeprint ya. Yang setelah tadi kita coba tes print dari komputer klien, berarti kita sudah berhasil men-sharing, berhasil mapping printer ya. Oke, berarti kita sudah berhasil sharing printer antara komputer server dengan ini komputer klien. Oke, tadi untuk problem-problemnya kalian harus ingat ya. Jika komputer kalian berbeda dengan komputer server, misalkan server Windows 64, Windows misalkan apa aja, Windows 10 atau Windows 7 64, kemudian kalian punya 32 bit, pasti ketika kalian mau mapping itu akan meminta driver ya. Jadi kalian harus menyiapkan drivernya. Drivernya banyak banget di internet, jadi tinggal kalian download sesuai printernya, kemudian kalian kalau udah ada drivernya kalian mapping, kemudian masukkan driver yang sudah kalian download tadi. Oke, jika kalian ada pertanyaan mengenai video ini, kalian komen aja di kolom komentar. Oke, sekian tutorial dari gua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe. See you next project guys. Bye bye.